serba-serbi korupsi langsung. Nah, halaman bab 5 serba-serbi korupsi. Korupsi waktu. Nah, ini banyak. Kita print pincernya, ya Allah, 5 menit, 10 menit. Ada yang supaya tepat tapi nitip, Mas tolong ini. Kalau dulu kan pakai celek gitu, kalau sekarang pakai tanda tangan nggak bisa. Itu korupsi waktu, ya tolong. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Kata Ibnu Utsaimin, mutaffif itu berlaku dalam seluruh kurang mengurang, bukan hanya takaran timbangan, termasuk kerjaan, termasuk proyek, termasuk hak suami istri, termasuk waktu. Wailul lil mutaffifin. Kalau nakir orang lain gini Pak, ya nakir itu lagi puasa itu juga kasih beras. Kalau nakir untuk orang lain begini tangannya, lumayan kali 10. Udah gitu yang beli diajak ngobrol. Oh saya gimana? Apalagi ibu-ibu dapat 10 segini. Tapi kalau nakar untuk dirinya begini udah 3 itu udah pendek lagi. Ini masih kurang banget. Udah, ini masuk wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Kalau nak orang lain yukhsir, merugikan. Kalau untuk dirinya yastawfun, penuh. Dipenuh supaya kelihatan tetap aman lah. Kalau kelihatan mundur begini nanti ditegur, itu jangan banyak-banyak dong. Itu tarik lagi. Baik, ini selanjutnya korupsi berjamaah tadi ya, kayak sholat. Kita nggak usah ulangi. Nah, gratifikasi pejabat negara yang tadi Rasulullah mengatakan hadayal ummali gululun, hadiah pejabat adalah korupsi. Semua bentuk hadiah untuk pejabat karena jabatannya. Nah, ini Rasulullah ngomong pejabat, jadi bukan bicara terbuka masalah waliul amri, ini orang gimana. Rasulullah sedih kan kalau begitu hadis ini nggak bisa diceramahkan loh Pak sampai orang mati. Hadayan umman itu di sini siapa? Amil, pejabat negara. Dalam Islam itu namanya amil. Makanya ada amil Irak, berarti di sini gubernur Irak. Hadayan ummal ghulul. Datangnya ini contohnya seseorang pegawai swasta menerima lelang uang terima kasih dari pemenang lelang. Itu contoh. Suami istri atau anak pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri dari mitra bisnis istrinya atau suaminya. Seorang pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha. Seorang pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta yang bekerja di bidang perizinan memperoleh uang terima kasih dari permohonan izin yang sudah dilayani. Tapi sebagai pelaku kita, kalau memang kata Syekh Utsaimin, kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan cara suap, ya apa boleh buat? Darurat. Kita ngurusin masalah sampai bertahun-tahun nggak keluar. Yuk. Itu fatwa Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin.
ad-daruratu tubihul mahdurat. Riswah, suap menyuap. Nah ini orang Indonesia itu beda orang Jepang. Kalau orang Jepang itu mandiri pejabatnya, makanya nggak pernah disuapin, makan sendiri dia. Di sini masya Allah udah gede-gede minta aja juga disuapin, makanya suap menyuap. Wah. Sehingga Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi wal rahis alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah mengutuk orang yang menyuap, disuap dan menjadi perantara. Kayak di sini dikata Ibnu Asir, suap ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara pendekatan yang dibuat-buat. Nah tadi, jadi sesuatu yang menghantarkan pada keinginannya dengan perantara yang dibuat-buat, aslinya nggak perlu. Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat, maka sungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang dibatil. Budaya mar'ah. Nah ini wah ini lebih ini lagi. Ini contoh-contoh. Kertas HVS yang harganya 26 jadi 28. Laptop harganya 5 juta jadi 15 juta. Kelebihan pembayaran atau markup pembayaran uang harian yang harusnya 200 juta menjadi total sebesar 330 juta sekian, atau tercatat sebesar 30 juta 630 juta namun realitanya 11 juta, dicatatnya 30 juta, realita belanjanya cuma 11. Diusut-usut jembatan itu ternyata hanya memakan 800 juta, anggarannya 3 miliar juga. Karena apa? Karena sisanya 800 itu untuk orang-orang yang meminta kita doa. Itu datang Pak, doakan ya, jangan lupa doanya Pak. Oh iya, didoakan terus juga nggak tembus-tembus. Ternyata dorongan amplop. Astagfirullahaladzim. Doa itu singkatan, dorongan amplop. Masa makanya udah gue doain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allah juga doa, saya juga doa, kagak tembus. Ya Allah, wes entek. Ternyata dorongan amplop. Makanya oke. Selanjutnya, bekerja dengan riswah, suap atau ijazah palsu. Nah, langsung aja karena sensitif. Selanjutnya, mengerjakan tugas pribadi di kantor. Nih, ini harus ada kesepakatan. Kalau enggak nanti nyuri waktu ya. Memakai fasilitas dinas untuk keluarga, ya, mobil dinas untuk mudik, dikawal lagi, masya Allah. Saya pernah ke Jerman dakwah di safari di Jerman Ramadan sebulan. Itu dapat cerita ada seorang istrinya hakim ditangkap polisi di mall karena belanja di mall pakai mobil dinas suaminya, ditangkap Pak. Di sini malah dikawal. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini nggak boleh. Selanjutnya, menerima gaji buta, tunjangan buta, ya. Kadang-kadang nggak ada proyek, ada proyeknya, nggak ada kerjanya, ada anggarannya, habis pula. Itu hebat. Yang lebih parah lagi, anggaran itu wajib dihabiskan. Siapa nggak senang Pak? Wajib habis. Kita aja kalau bisa jangan habis, diirit-irit ya Allah, mudah-mudahan tahun depan sisa. Ini harus habis. Menerima tunjangan gelap. Menerima uang tips. Nah ini uang tips ya. Repot, ini paling repot ya. Nah, selanjutnya
terakhir kali korupsi di kebun kurma itu. Wah, ini korupsi haji umroh, wah udah pokoknya nggak bisa dibicarakan deh, nanti saya nggak bisa berangkat haji deh. Udah. Pak, sampai sekarang supir bus itu dilatih. Nggak tahu dulu yang ngajari korupsi orang Indonesia ke orang Arab gitu. Jadi supaya supir bus itu membawa jamaah ke kebun kurma itu dan otomatis beli, dikasih uang 500 real. 500 real. Coba kalau dia sebulan nganter 10 kali, gajinya itu nggak ada apa-apanya, Pak. Sopir itu gajinya paling gede 1.500 real. Loh itu, belum lagi yang praktek korupsi haji umroh yang sebenarnya. Kambing dam aja dikorupsi, ya. Kambingnya dibelikan nggak standar, mending ada yang disembelih pada waktu tidak waktunya. Kan harus disembelih tanggal 10, 11, 12, 13, disembelih tanggal 8. Ini apa ini damprat dia. Ini ada dam disembelih tanggal 8. Itu masih mending, Pak. Nggak dibeliin, ditilep. Uang dam ditilep buat bangun rumah. Ada yang lebih parah lagi, dibelikan kambingnya standar, tapi daging-dagingnya ini sudah dikondisikan untuk rumah makan ini yang beli ini udah untungnya. Nanti laporannya udah Pak aman, insya Allah ini fotonya, videonya, iya ada. Cuman emang makan di foto daging tuh, lagi dimasak di dapur di foto, enggak. Badal haji, ada satu orang ambil 10 badal. Astagfirullahaladzim. 3 aja gak sah. Satu orang satu ini bawa 5. Ya, nanti batunya dilempar satu kresek bareng. Ini masih mending, Pak. Ada yang parah, Pak. Dia datang tanggal 6 atau tanggal 5 ke Jabal Rahmah foto-fotoan. Oh, seakan-akan sudah di Jabal di Mina, foto. Histori nama orang yang badal. Udah, alhamdulillah Pak, selesai pada hajinya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Kasih sertifikat. Nggak haji itu orang. Cuman foto-fotoan di Arafah, Arafah, Mina, Musdalifah, foto. Bareng-bareng sama teman-temannya. Kapan fotonya? Tanggal 5 Dzulhijjah. Ya belum mabit lah gitu. Kalau itu mah mau mabit. Itu. Ya Allah, pokoknya belum lagi Hajar Aswad dijokiin, astagfirullahaladzim. Korupsi di tenda, korupsi di catering, guys. Santai ngamen kurang boleh. Nah, terakhir investasi politik yaitu money politik. Jadi kita tutup juga ini, ya. Insya Allah. Oke, kita bahas pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bolehkah seorang guru meninggalkan sekolah bila tidak ada jam mengajar, sedang waktu ada jam mengajar dia selalu menanggap apa? Istirahat itu hak antum. Antum makan, keluar, ngopi ke istri yang kedua karena dekat sekolahan, boleh. Mencuri staf. Oke, yang penting antum tunaikan hak sekolah aja. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Budaya korupsi yang selalu tiada hentinya menelan para pelakunya, apakah termasuk dampak dari sistem demokrasi? Iya. Sudah nggak usah ditanyakan. Inilah dampak dari sistem demokrasi yang di situ di belakangnya sekularisasi. Apa itu sekularisasi?
melemahkan nilai-nilai agama sebagai prinsip hidup. Pak, kalau hanya memisahkan dunia dengan akhirat masih mending. Itu namanya sekuler. Yang bahaya itu adalah sekulerisasi, gerakan untuk melemahkan nilai-nilai agama di tengah kehidupan dan mendesakralisasi. Susah banget ini karena lapar gue. Desakralisasi artinya agama itu sudah nggak ada sakralnya lagi, Pak, dilecehkan. Makanya lihat tampilannya, fobia Islam, bakar Quran, udah nggak ada sakralnya lagi. Pamer dia, nih gue bakar, gue injek nih, tuh Ka'bah dibikin konser, desakralisasi. Jadi background Ka'bah dibikin konser, desakralisasi. Orang sekarang pacaran di masjid boleh, nggak apa, itu kan kebebasan. Desakralisasi, sudah nggak ada sakralnya itu masjid, buat pacaran boleh. Dan ini yang mengerikan. Makanya antum jangan cuma fokus pada sekuler. Sekuler itu memisahkan dunia dengan akhirat, agama dengan dunia. Lihat kondisinya. Ya, daripada politik seperti ini atas nama agama, nah kan gitu. Agama cuma jadi kendaraan, tapi yang bahaya adalah sekularisasi, desakralisasi yang akhirnya membuat agama itu hilang. Diganti dia supaya orang tidak kehilangan agama, dibikin penggantinya apa? Islam liberal, Islam Nusantara, Islam apa lagi? Inklusif, macam-macam. Nah, ketika sudah tidak ada nilai agama, apa yang membuat takut orang? Neraka? Nggak ada. Yang bikin takut orang-orang pengikut demokrasi cuma penjara. Hukum bisa diatur. Di mana orang akan jerat korupsi, Pak? Nggak akan ada. Lah yang membuat undang-undang dia sendiri, Bu. Kan disetel supaya saya nggak kena aturan ini gimana? Intinya biang semua korupsi ini adalah demokrasi. Karena orang sudah tidak takut akhirat, tidak takut surga, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang ditakutin cuma apa? Penjara. Penjara bisa diatur. Nah, takut cuma siapa kan gitu? Mau penjara milik saya, anak yang mengatur kok. Palu di tangan saya, kekuasaan di tangan saya, harta di tangan saya, udah lo atur aja deh. Gimana baiknya? Jadi bikin pantas lah nanti masuk juga kasih peran pengganti. Loh, ada peran pengganti kayak film. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah SWT. Afwan Ustadz, ana izin bertanya. Ana bekerja sebagai pengajar di sebuah TPQ milik perorangan. Setiap bulan ana alhamdulillah mendapat gajinya. Apakah halal? Enggak apa-apa. Saya katakan tadi, antum membaca Al-Quran dengan opah itu beda dengan mengajarkan Al-Quran dengan opah. Makanya Rasulullah mengatakan wa inna khairu ma akhadtum minal arji Al-Quran. Sebaik-baik yang kamu ambil dari opah adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Mengajarkan. Bukan sekarang dibaca di opah, itu tukar langsung cash direct, nggak boleh. Ya sih, di kuburan 41 kali. Atau contoh gini Pak, lagi sholat jenazah. Itu nanti ada yang keliling masukin amplop. Pak berapa? Nah, gak ikhlas. Jadi nanti orang sholat itu ada khusus yang jalan di depannya keliling masukin satu-satu. Ada di beberapa daerah seperti itu. Ya. Nggak apa-apa untuk ngajar PAI, pendidikan agama Islam di sekolahan.
Terima gaji enggak? Ya, kalau antum malaikat enggak apa-apa. Makanya kalau pengen sekolah murah, separuh gurunya malaikat, tapi sengaja langsung ke langit. Enak kan? Iya. Nggak makan siang, alhamdulillah, udah anggaran separuh dihapus. Gaji nggak ada, makan siang nggak ada. Nah ini subsidi silang. Itu ngajarnya amanah, bagus, profesional, tepat waktu lagi malaikat, dan pasti berhasil. Malaikat kan gurunya manusia semuanya, butuh rumah, anaknya juga butuh jajan. Gimana bikin? Makanya saya bilang sekolah saya itu bukan sekolah mahal, tapi sekolah berbiaya mahal. Nggak paham juga, ada repot juga ini orang. Nah, terakhir nih gue bacain terus pulang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat saya berbincang dengan orang lain tetapi mengarah kepada kebohongan atau ghibah, saya bersengaja berbohong, bahkan mohon maaf, saya ada keperluan untuk memutus pembicaraan tersebut, dan sebetulnya bukan bohong, itu basa-basi. Apapun itu hajat, keperluan. Walaupun tidur lebih baik daripada dengerin orang bohong, ghibah. Iya kan? Contoh aja, antum diundang tahlilan, Pak, anak ada urusan penting, nggak bisa ikut tahlilan. Tidur itu lebih penting dari tahlilan. Anak tanya, lebih penting mana? Sadar Pak, itu aja repot untuk cari alasan. Gitu, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas kapannya. Mudah-mudahan Allah berikan pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.